Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan kepada kita semua kenikmatan yang sangat banyak sekali, yang kita tidak bisa hitung satu persatu nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Dan kita yakini apapun nikmat yang kita rasakan hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang kita rasakan di hari-hari ini adalah nikmat kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang diistimewakan oleh yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang sangat diagungkan oleh pencipta alam semesta ini. Saya mau tanya sebelum kita melanjutkan. Bagaimana sikap kita ketika akan kedatangan orang-orang atau tamu-tamu yang agung, tamu yang mulia, terhormat, terpandang. Keumuman gimana sikapnya, Pak? Keumuman bagaimana? Senang? Ada persiapan? Ada yang beda dari biasanya? Ada yang beda dari biasa-biasanya? Contoh ya, misal contoh. Satu kelurahan yang akan kedatangan gubernur. Bagaimana reaksinya? Gimana Pak Syahran? Banyak ya, panjang ya. Karena yang datang bukannya Mas Toto. Ya. Yang datang bukannya Mas Toto, tapi gubernur. Yang akan melakukan persiapan siapa? Iya. Siapa? Orang yang tahu kalau yang datang itu gubernur, orang yang tahu ketinggian, kedudukan seorang gubernur, kehormatan seorang gubernur, itu akan melakukan persiapan. Dan nyata nggak, yang nggak kenal siapa gubernurnya, yang nggak tahu siapa gubernurnya, yang nggak tahu kedudukan gubernurnya datang tidur di rumah. Ada nggak, Pak? Gubernurnya datang, ya dia tetap aja nongkrong, nggak peduli. Atau ya karena dia nggak tahu siapa yang datang itu, siapa yang datang. Dan Ramadan tentunya jauh lebih mulia dari siapapun manusia. Hanya orang yang tahu dan mengimani kalau Ramadan itu bulan yang besar, kalau Ramadan itu bulan yang agung,
bulan yang diistimewakan oleh 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 Allah Subhanahu wa taala. Dia istimewa. Istimewa buat siapa, Pak? Keutamaan keistimewaannya buat siapa? Buat Allah sendiri? Allah mah nggak butuh apa-apa. Allah butuh apa sih? Allah butuh kita. Allah butuh sama kita. Allah butuh nggak? Hah? Allah nggak butuh sama kita. Sama sekali dia nggak butuh sama kita. Nah, ini yang harus kita bangun dalam jiwa kita ketika kita mau beribadah pada Allah. Jangan pernah merasa kita dibutuhkan oleh Allah. Kita nggak pernah dibutuhkan. Allah nggak butuh siapa-siapa. Dia Maha Kuasa. Kita harus tanamkan dalam diri kita, ibadah adalah sebagai sebuah kebutuhan kita. Ramadan adalah tamu yang besar, tamu yang istimewa, yang diagungkan, yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allahu Jalla Jalalu menjadikan Ramadan buat manusia sebagai bulan di mana manusia bisa dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Ini besar nggak? Besar nggak? Penghapusan dosa sesuatu hal yang besar apa yang kecil? Sesuatu hal yang besar, sesuatu yang istimewa. Makanya kita kalau mau tahu besarnya Ramadan, jangan lihat lingkungan sekitar kita. Karena lingkungan sekitar kita tidak membesarkan Ramadan. Tidak mengagungkan Ramadan. Baca sejarah. Bagaimana tunggang-tunggingnya, bagaimana mati-matiannya, bagaimana habis-habisannya orang-orang terdahulu saat mereka ada di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW masuk Ramadan, Nabi itu kakinya bengkak-bengkak ketika Qiyamul Lail. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau Qiyamul Lail itu selesai Qiyamul Lail kakinya pecah-pecah, bengkak. Bagaimana Qiyamul Lail beliau, bagaimana kekhusyuan beliau, bagaimana kepanjangan Qiyamul Lail beliau ketika sudah masuk bulan Ramadan. Bagaimana infak dan sedekah Nabi di bulan Ramadan? Kalau di luar bulan Ramadan saja, ada yang tahu infak Nabi di luar bulan Ramadan gimana? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Saya kasih hadiah roti nanti. Iya, roti di bawah nggak? Ada ya? Kurma. Oke, kurma. Boleh. Serius? Ada yang asal bisa jawab pertanyaannya. Ada yang tahu infak sedekahnya Nabi di luar bulan Ramadan? Tuh roti itu. Hah? Siapa yang tahu jamaah? Berapa yang diinfakkan oleh beliau? Mas Toto, apa yang beliau infakkan? Atau berapa jumlah infaknya beliau? Itu infak beliau di bulan Ramadan sampai yang dia punya habis. Itu Nabi kita. Jadi kalau Nabi diminta, kalau Nabi sampai bilang nggak ada, berarti nggak ada. Kalau kita kan, Mas infak sedekah nggak ada, receh. Makanya iman kita sampai hari ini iman recehan. Karena yang keluar receh. Betul nggak? Makanya iman kita tuh patokannya itu juga. Makanya sampai hari ini imannya gimana Mas Toto? Ya begitulah, sama kita semua. Iman kita begitu. Nabi kalau infak dan sedekah itu sampai habis. Kalau Nabi bilang nggak ada. Nggak ada. Sampai suatu ketika ada seorang yang ingin Nabi pakai baju bagus. Terus Nabi dikasih, Pak. Bajunya bagus tuh, indah. Seorang sahabat
saya lupa namanya siapa, saya mau sebut lupa. Itu baru dipakai Pak, dipinta Pak coba. Dia tahu karena Nabi nggak mungkin nggak ngasih, dipinta Pak. Ana suka baju antum, dibuka. Pulang ke rumah buka, pakai. Itu Nabi tuh. Bajunya bagus Mas Toto. Terus sahabat-sahabat yang lain ngomong sama sahabat yang minta. Bahasa kitanya gitu, antum kira-kira aja itu kan baru dipakai sama Nabi, masa antum minta sih? Gitu. Kira-kira dong, gitu. Itu baru dipakai. Apa kata dia? Saya minta bukan buat saya pakai. Tapi saya berharap baju yang pernah dipakai itu jadi kain kafan dia saat dia mati, Pak. Qadarullah beberapa saat dia mati dan dikafani dengan baju yang pernah dipakai oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya sahabat itu berbagai macam cara untuk dekat sama Nabi dia lakuin. Ukasha, Mas tahu kisah Ukasha? Ukasha kan Nabi bilang gini, ini istimewa Nabi kita. Siapa yang pernah saya zolimi? Siapa yang pernah saya ambil hartanya? Siapa yang pernah saya sakiti hatinya? Ini saatnya antum semua kisah saya. Ini waktunya antum semua balas. Apa Mas Toto? Ukasha, ana pernah antum pukul. Oke, silakan pukul. Sahabat sampai bercucuran air mata di situ, Pak. Antum tega ya. Nabi mau antum balas gitu. Terus Ukasha nggak sampai di situ. Ntar dulu. Dulu waktu antum pukul saya nggak pakai baju. Kalau waktu antum pukul saya nggak pakai baju. Maka saya juga mau antum nggak pakai baju. Wah, tambah mencekam tuh suasana. Ternyata begitu Nabi mencopot bajunya, Ukasha hanya ingin memeluk Nabi antara kulit dengan kulit. Allahu Akbar. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita tentang bulan Ramadan, bulan yang diagungkan, bulan yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada yang membesarkan, tidak ada yang memuliakan Ramadan kecuali orang yang tahu memang Ramadan itu besar. Ampunan dari Allah itu istimewa. Kalau kita baca sejarah, balik lagi Pak saya bilang, kalau kita baca sejarah, hampir-hampir para salaf terdahulu, itu mereka hampir-hampir kegiatan atau aktivitas duniawinya terhenti. Hanya untuk maksimal di bulan Ramadan. Gini Pak, di antara hikmahnya tuh gini Pak. Apa sih pencapaian tertinggi di Ramadan apa? Hafal, khatam Quran. Khatam Quran. Berkali-kali. Itu. Atau infak sedekah atau qiyamul lail yang panjang. Apa sih pencapaian tertinggi di Ramadan itu, Pak? Takwa, kan itu kan. Kan Allah bilang apa? La'allakum tattaqun. Kalau qiyamul lail itu nggak buat kita bertakwa, kalau pengajian itu nggak buat kita bertakwa, kalau infak sedekah nggak membuat kita bertakwa, ya berarti ada masalah tuh dengan qiyamul lailnya. Berarti ada masalah dengan puasanya. Berarti ada masalah dengan infak sedekahnya. Ada masalah. Karena poinnya harusnya poin tertingginya adalah takwa. La'allakum tattaqun. Terus apa istimewanya takwa? Istimewanya takwa apa? Siapa yang tahu jemaah? Istimewanya takwa itu apa? Buat kita. Roti. Apa kurma? Katanya yang mau kurma tadi siapa? Mau roti mau kurma. Istimewanya takwa itu apa? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Nabi Muhammad SAW sebutkan. Istimewanya takwa apa? Dengan takwa orang bisa menjalankan perintahnya Allah. Dengan takwa orang bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu keistimewaan takwa.
Makanya coba lihat, setiap perintah dalam agama ini tidak Allah sebutkan lafadznya wahai orang-orang muslim. Selalu disebutkan wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Puasa siapa yang diseru? Orang yang beriman. Bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kan? Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Bahkan lafadz sami'na wa a'ta'na itu ciri khas orang muslim apa ciri khas orang yang beriman? Beriman. Harus tahu, Pak. Karena orang muslim bandel, ngeyel. Makanya yang diperintahkan orang-orang yang beriman. Orang beriman tuh kalau diperintah sama Allah, dia cuma punya satu jawaban. Apa, Mas? Sami'na wa ata'na. Itu orang beriman tuh. Dia nggak pakai kompromi. Kalau sudah Allah yang memerintahkan, dia nggak ada kompromi lagi. Kalau sudah Allah yang nyuruh, udah nggak pakai istikharah lagi. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang menyuruh, yang memerintahkan, dia yakin itu sebuah kebaikan. Kalau udah Allah dan Rasulnya yang melarang, dia yakin itu ada mudarat. Gitu. Itu orang beriman. Itu orang yang beriman. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, innama kana qaulu. Adapun kata Allah, jawabannya, al-mu'minuna idza du'u ilallahi wa rasulihi. Jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, jawaban mereka itu cuma satu, sami'na wa ata'na. Dan ternyata Allah sendiri yang mengatakan sami'na wa ta'na itu karakternya orang yang beriman, bukan karakternya orang muslim. Maka untuk menukur kita semua, masukkah kita dalam muslim, masukkah kita dalam beriman, lihat sikap kita terhadap perintah Allah dan Rasulnya, dan juga sikap kita terhadap larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ketika kita punya sikap sami'na wa ata'na, ada harapan kita bisa tergolong orang yang beriman. Tapi ketika kita sebentar-sebentar tolak, sebentar-sebentar entar dulu, sebentar-sebentar enggak, ini enggak relevan, ini enggak cocok. Kalau ayat dan hadis disikapi kayak gitu, rasanya kita perlu memperbaiki sebelum terlambat ketemu Allah, tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Allah yang mensifati beriman atau sami'na wa ta'na adalah karakternya orang-orang yang beriman, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Allah bilangnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan besar, bulan yang agung. Allah berikan kesempatan besar di bulan ini. Siapa di antara kita yang tidak punya banyak dosa? Semua kita punya banyak dosa. Semua kita, termasuk saya. Semuanya kita punya banyak dosa. Dan hikmah atau salah satu hikmah dari Allah tetapkan Ramadan dari 12 bulan. Ramadan Allah jadikan sebagai perantara manusia bisa dihapuskan dosanya. Ramadan bisa menjadi atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara manusia bisa dibebaskan dari dosa dan dari apa jemaah? Neraka. Itkun minan nar. Makanya naudzubillahi min dzalik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau besok kita finishnya di neraka, naudzubillah. Kalau besok kita finishnya di neraka, saat berjumpa dengan Allah, salah satu alasan yang akan Allah gunakan ketika Allah memasukkan kita ke neraka, Allah akan gunakan Ramadan. Skakmat, antum saya kasih Ramadan berkali-kali.
sesuai dengan usia kita masing-masing. Yang Ramadan sudah dikatakan atau sudah diatur oleh Allah, Ramadan adalah bulan pembersihan dosa. Hafal kita dengar hampir setiap saat di hari-hari ini kita dengar man shoma ramadhana, man qoma ramadhana. Oke, sering di hari-hari ini lafaz itu yang disampaikan oleh ustaz, oleh kiai, oleh ulama, oleh ajengan dan seterusnya. Man shoma ramadhana, man qoma ramadhana, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Hafal, sampai hafal tuh kita. Saking apa? Saking seringnya lafaz itu disebut tuh, subhanallah. Maka kalau besok naudzubillahi min dzalik, nasallallahu al-afiyah wa salama. Kalau besok kita finishnya saat berjumpa dengan Allah neraka, maka salah satu hujah Allah adalah Ramadan. Saya kasih antum Ramadan dan antum biasa-biasa saja dengan apa? Dengan Ramadan. Antum nggak mengistimewakan ini. Pak, apa definisi puasanya orang awam? Apa Mas Lato? Nahan lapar dan haus. Sepakat nggak? Ini definisi puasanya orang awam atau orang yang belum punya ilmu atau puasanya anak-anak kecil. Sepakat? Ini puasanya mereka. Puasanya orang awam atau puasanya anak-anak kecil yang belum mengerti. Yang dia tahu puasa itu hanya nggak makan, hanya nggak minum. Udah titik sampai di situ. Dan ternyata Nabi kita Muhammad SAW memberikan ilmu kepada kita. Dia bilang laisa siyam minal akli wa syurbi. Ini sebuah peringatan buat saya dan buat kita semua. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus. Itu definisinya orang awam. Itu puasanya anak-anak. Menahan lapar, menahan haus, sebentar-sebentar lihat jam. Sebentar-sebentar lihat jam. Ini bukan penikmat Ramadan. Ini bukan pecinta Ramadan. Bohong besar. Nggak ada yang namanya orang jatuh cinta, lagi ketemu sama sama yayangnya. Udah jam segini nih. Lanjut tuh. Nggak ada tuh ceritanya orang yang lagi kasmaran, udah jam 2, udah jam 2, nggak apa-apa sampai pagi aja. Lanjut. Sahih nggak Pak? Nyata nggak? Nah kalau kita bentar-bentar ngelihat jam, kita tidak termasuk bagian orang yang rindu dan suka dengan datangnya bulan Ramadan. Bullshit. Nggak mungkin Mas. Apa? Bu, Nabi kita SAW, makanya kan tadi saya bilang, Bu, kalau kita mau melihat kondisi kayak ini, lihatnya kondisi siapa? Yang dulu, orang-orang terdahulu. Kalau kita melihat kondisi lingkungan kita hari ini, ya begini Ramadannya. Makanya Allah bilangnya kalau kita mau bagus, kalau kita mau sukses dalam beribadah, tengok orang-orang yang sudah dinyatakan sukses. Kan sudah ada ayat Al-Quran apa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Itu kalau kita mau diridhoin oleh Allah, ikutin gaya beribadahnya mereka. Bagaimana caranya mereka menikmati? Nih, antum suka main bola nggak Mas Toto? Suka. Sukanya sampai suka banget. Bisa nendang nggak tuh? Ya, nggak setiap orang suka bola bisa nendang. Sahih nggak, Pak? Suka main bulu tangkis, bisa nyemes, belum tentu. Pak, ada pertandingan sepak bola tarkam misalnya antar kampung gitu. 11 ya, kesebelasan kan.
Orangnya kurang satu nih Pak Syahroni, orangnya kurang satu. Kebetulan lewat teman kita panggil. Mas ini mas, ikut dong. Ini lengkapin satu lagi. Dia sama sekali nggak suka main bola dan itu olahraga yang paling dia nggak suka. Bola. Udah lu ikut aja main aja nih. Aku nggak mau. Udah ikut aja nih kurang satu soalnya. Jadi dia ikut sebagai apa? Pelengkap. Buat 21 yang bermain sepak bola sesuatu hal yang indah, enjoy. Mulai prit, wow udah seneng tuh. Semeringah nggak? Semeringah tuh. Buat yang satu ini tersiksa hidupnya. Belum selesai. Udah jam berapa nih? Belum selesai. Belum, baru juga 5 menit mainnya. Sama. Orang baru puasa, baru hari ini puasa, berapa hari lagi lebaran. Subhanallah. Baru hari pertama. Berapa hari lagi lebaran. Ya Allah, ya Karim, ya Aziz, ya Rahman. Berarti Ramadan belum besar di hati kita. Ramadan masih kecil di hati kita. Pak, kalau besar, itu dinikmati setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap waktunya, itu dinikmati. Sebagaimana orang sedang menikmati sesuatu yang dia sukai. Betul nggak? Dinikmati. Dinikmati. Ini Ramadan bisa dinikmati. Orang mereka jihad kok, siapa jihad? Siapa jihad? Para sahabat perang Ramadan nggak bilang. Rasul, antum yang kira-kira aja, bulan puasa, perang. Protes nggak sahabat? Enggak. Kira-kira aja dong, masa panas udah gitu kan apa? Padang padang pasir gurun tuh coba. Subhanallah. Sebagiannya nyeker. Nggak pakai alas kaki, nggak protes tuh. Yang kira-kira aja. Bisa mereka jihad. Kenapa bisa? Kan sesuatu kalau sudah cinta, orang kan ada istilah apa? Cinta itu bisa mengalahkan segalanya. Ngantuk kalah sama cinta. Sahih? Ngantuk. Coba Real Madrid, Barca. Antum baru tidur jam 1, mainnya jam setengah 2. Real Madrid, Barca, meleknya 20. Gimana meleknya? Gimana Pak? Jos nggak? Padahal baru tidur 15 menit. Cuman yang main tim favorit Real Madrid lawan Barca. Kira-kira saat dia nonton Real Madrid Barca yang menjadi tim favoritnya, nontonnya sambil begini, gimana? Lama amat nih habisnya, gitu? Nggak mungkin. Betul Pak? Nggak mungkin, dia nikmati. Dia nikmati. Dan kalau Ramadan belum kita nikmati, Ramadan belum kita enjoy, kita masih harus mengkoreksi. Ini belum selesai Ramadannya, alhamdulillah. Berarti kita harus ganti cara kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Ini bulan ampunan, Pak. Yang sampai Nabi Muhammad SAW dan Jibril itu tega nggak tega ya? Betul nggak, Mas? Tega nggak tega tuh. Sampai harus mendoakan orang yang keluar Ramadan tidak diampuni dosanya, dia celaka. Tuh tega nggak tega tuh. Mau nggak mau tuh. Makanya tadi saya bilang di awal, Ramadan ini bumerang buat kita besok kalau kita ketemu Allah, masuk neraka atau membawa dosa. Padahal Allah telah kasih momen di mana momen itu seharusnya kita dihapuskan dosanya. Gitu. Jibril kan berdoa. Celaka siapa? Orang yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan dan dia keluar Ramadan, Allah nggak ampuni dosanya. Allah minta apa sih? Emang mintanya banyak sama kita? Mintanya banyak? Enggak banyak mintanya. Coba apa tadi kita sedang melanjutkan pengertian puasa. Kata Nabi apa? Innama siyamu, puasa itu adalah minar rafati wal lagwi. Puasa itu kita menahan semua yang diharamkan oleh Allah. Dari lahiriah dan batiniah kita. Sampai Nabi bilang, kalau ada yang resek-resek sama kita, mancing-mancing emosi, kita bilang apa? Ana lagi puasa, nanti aja habis buka gitu. Hah? Ya nggak begitu. Nggak begitu. Pak,
Yang namanya kebiasaan itu punya efek nggak? Punya efek nggak? Benar nggak? Yang namanya orang punya satu kebiasaan, kebiasaan punya berefek nggak? Ada efeknya nggak ada? Ada nggak? Ini Ramadan kan kuncinya takwa ya, kuncinya takwa. Kalau takwa itu tergapai, efeknya maksimal yang kita dapat, kalau kita dapat poin maksimal dari takwa, efeknya berapa, Bu? Berapa lama kuatnya takwa itu? Mas Tato, berapa lama? Oke. Saya kembali contohin ya. Gini misalnya. Selesai bulan Ramadan, efek orang jadi orang benernya masih ada nggak? Ya, efek kayak orang benernya masih ada nggak? Hah? Masjidnya masih diisi orang? Masih ya? Efek jadi orang benernya masih ada? Berapa lama? Berapa? Seminggu? Ada yang seminggu, ada yang sebulan, tergantung dia dapat berapa nilai takwanya. Kalau sempurna nilai takwanya, efeknya itu 1 tahun, 11 bulan. Karena nanti Allah sudah schedulekan lagi. Masuk Ramadan, dipulin lagi. Dicas lagi. Gitu. Itu filosofinya. Makanya kan Allah bilang ayyaman ma'dudat, hari yang terbatas. Jadi maksimal nih cuma 45 menit ya. 2 kali 45. Kalau macam-macam antum kalah. Biarin aja udah prit, udah deh biarin golnya sebanyak-banyak, ngopi dulu, kita mau ngopi dulu gitu. Lawannya udah mati-matian, udah gol lagi 1-0, 2-0, 3-0, udah selesai, udah tinggal 5 menit lagi. Oh iya, cepetan balas golin. Bisa nggak? Bukan dari awal sih. Paham sampai sini? Allah sudah bilang 1 bulan ya, cuman 1 bulan untuk sampai takwa cuman berapa? Cuma 1 bulan. Untuk menjadi pemenang di dalam pertandingan sepak bola dikasih waktu berapa? 2 kali 45 menit. Allah kasih waktu kita untuk menggapai takwa itu 1 bulan. Cuma 1 bulan, nggak lebih. Pak, kalau sampai takwa itu akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tercipta kasih sayang antar suami dan istri, antara anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangganya, teman sekantor dengan temannya, itu akan tercipta kalau ada takwa. Lihat Pak, kan gini, istri masak apa misalnya? Ikan asin. Oh, enak banget ya. Mau dong gitu ya. Istri masak sayur asem lah ya, ikan asin sama sayur asem ya. Cocok gak? Cocok ya. Begitu buka puasa, itu sayur asem kagak ada rasanya. Kagak ada rasanya. Nabi bilang apa? Ini bulan puasa nih. Kata Nabi, puasa itu menahan emosi, menahan marah, menahan ucapan kotor, menahan ucapan sia-sia, perbuatan sia-sia. Lagi puasa, itu sayur asem nggak ada rasanya, kita bilang enak. Enak. Masakan kamu tuh cuman 2 deh poinnya, enak atau enak banget. Luar biasa coba. Hah? Masakan kamu, pokoknya kalau kamu yang masak itu poinnya cuma 2, enak sama enak banget. Itu Ramadan. Tapi kalau Ramadan, ini apaan lu bisa masak kan lu? Itu Ramadan begitu. Saya yakin di luar bulan Ramadan itu panci ditebalikin. Beneran. Kalau Ramadan aja nggak bisa kontrol, saya yakin di luar bulan Ramadan lebih beringas. Bener. Terbalik tuh pancinya. Lu udah nggak usah masak-masak lagi deh, kita beli aja di warteg. Udah bertahun-tahun masak begini juga rasanya. Itu Ramadan tuh. Anak kita mecahin gelas, mecahin piring di bulan Ramadan. Kalau kupingnya ditarik, saya yakin di luar bulan Ramadan dijemur tuh anak. Ramadan. Ya. Kalau di Ramadan aja pipinya masih ditampar, kira-kira di luar bulan Ramadan dia apain Ustaz? Digebukin. Ini Ramadan, bulan yang beda. Beda. Nggak boleh sama. Dan efek Ramadan kalau maksimal takwa itu berefeknya paling lamanya, waktu paling lamanya 11 bulan. Makanya tadi dibilang berapa lama athar atau pengaruh dari Ramadan itu berapa lama? Ada yang bilang tadi berapa? Seminggu. Ada yang bilang tadi berapa? 2 minggu. Ada yang bilang tadi berapa? Sebulan, 2 bulan. Ya itu penggapaiannya, nilai takwanya segitu. Itu nilai takwanya.
Paham? Jelas sampai sini? Nah, itulah yang kita kejar di bulan Ramadan, takwa. Ya, bermula dari kita membesarkan bulan Ramadan. Dibesarkan sama kita, banyak nangis minta sama Allah, berdoa minta ampunan sama Allah. Semoga kita keluar Ramadan diampuni dosanya oleh Allah. Allah nggak minta banyak-banyak kok. Yang Allah minta kita besarin bulan ini dan kita maksimalkan bulan ini. Kan Allah juga bilang, fattaqullah mastata'tum. Gitu, semampu kita. Emang yang mentargetkan harus khatam siapa? Kita sendiri memberatkan diri sendiri. Emang ada ayat harus khatam ya setiap Ramadan? Ada. Ketemu ayatnya? Ketemu hadisnya? Misalnya seperti itu. Terus buat orang yang baru Iqra 3 gimana khatamnya? Hah? Yang baru belajar Iqra 4 khatamnya gimana? Bisa nggak? Baru Iqra 4 dia. Iqra 4 tuh baru nyambungin huruf. Belum masuk ahkam tajwidiyah. Sahih? Paham sampai di sini? Jelas? Allah minta kita maksimal jaga mata kita, jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga telinga kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita. Itu yang diminta kan? Minal lagwi warrafathi. Dari semua perbuatan yang sia-sia, nggak manfaat. Nih, Mas Toto, anggaplah antum orang yang, ya karena saya tahunya cuma antum doang namanya di sini, sama Pak Syahroni. Jadi nggak apa-apa antum jadi apa? Jadi objek percontohan. Ya, misalnya gini, Mas Toto tanggaplah orang yang nggak mengerti rambu-rambu lalu lintas. Ada warna merah, kuning, hijau, ada P, ada silangnya, S, ada silangnya, dan seterusnya dari lampu-lampu lintas itu. Antum lihat lampu-lampu itu, antum merah, antum jalan. Ada P, antum silang, antum berhenti. Padahal antum lihat, Mas nggak lihat rambu-rambu itu P, ada silang. Itu artinya Mas nggak boleh parkir mobil di sini. Apa? Diapain sama disuruh Pak? Dishub, diderek, atau enggak diapain tuh? Dikunci ya? Nah gitu kurang lebih. Lampu merah kenapa antum jalan? Oh iya, saya kira itu cuman kelap-kelip doang. Ya orang-orang yang nggak ngerti. Sama dengan kita ketika kita baca Al-Quran dan kita nggak mengerti apa yang kita baca, itu potensi untuk begitu besar. Besar nggak? Sangat besar. Sangat besar. Coba nih. Coba ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Apa artinya jemaah? Segala puji milik Allah. Itu yang kita terjemahnya kan itu. Arti hakikinya tuh semua pujian itu cuman punya Allah. Kita ini nggak berhak dipuji, cuman kurir kita. Jadi kalau kita berbuat baik orang nggak puji kita, biasa aja kita. Karena memang yang berhak untuk dipuji cuma Allah. Tapi kita marah-marah, lu nggak ada terima kasihnya lu. Udah ditolong, udah dibantu. Nah, berarti kita nggak ngerti tuh alhamdulillahirabbil alamin. Yang membuat kita bantu orang siapa? Allah yang gerakin hati kita. Yang membuat antum dan saya duduk di sini, emang kita hebat? Emang kita punya kemampuan? Enggak, Allah yang kuatkan hati kita. Yang buat kita infak sedekah, Allah yang kuatkan hati kita. Yang buat kita bisa baca Quran, Allah yang kuatkan hati kita. Yang membuat kita bisa qiyamul lail nanti malam, Allah yang kuatkan hati kita. Kalau Allah cabut, apa yang terjadi? Rumahnya depan masjid juga nggak bisa ke masjid. Allah itu kalau nggak suka sama orang, yang diserang apanya? Hatinya. Hancur. Kalau orang sudah diserang hatinya, nggak bisa dia mengerjakan kebaikan sedikit pun. Kalau hatinya sudah hancur. Jelas ya? Semoga Ramadan, bulan yang kita besarkan, ini besar Pak. Saya juga berusaha membesarkan bulan ini. Dan kita harus yakin Pak,
Kita ini orang yang penuh dengan dosa. Dan ini waktunya kita terus menangis, 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 memohon ampun sama Allah. Semoga keluar Ramadan, Allah bersihkan dosa-dosa kita. Jangan sampai Ramadan selesai dan menghadap Allah, dosa itu masih bertumpuk pada diri kita. Dan Ramadan kalau kita tidak manfaatkan akan menjadi apa? Bumerang buat kita besok. Allah akan berhujah dengan Ramadan. Saya kasih antum Ramadan 60 kali. Sesuai dengan apa? Umurnya masing-masing. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya di hari ini, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan banyak-banyak tidur. Salah apa benar, Pak? Hah? Banyak-banyak tidur apa banyak-banyak ibadah? Hah? Gimana, Pak? Ya kan tidur ibadah, Ustaz. Ya. Kalau tidurnya ba'da subuh, tidur sebelum zuhur, bangun sholat zuhur. Habis zuhur, tidur lagi. Bangun asar, tidur lagi. Bangun maghrib. Ini bukan penikmat Ramadan. Ini bukan pecinta Ramadan. Ini, Pak, poin satu terakhir, Pak. Ibadah itu punya rasa, Pak. Seperti makanan punya rasa. Rasanya lezat. Kalau kita belum menikmati ibadah, kita belum pecinta ibadah. Ibadah itu lezat. Ibadah itu enak. Ibadah itu menyenangkan, memuaskan hati, semeringah hati. Kalau kita belum seperti itu, kita belum penikmat ibadah. Kita masih jadi satu orang yang nemenin 21 orang yang main bola. Kesiksa hidupnya. Imam baca sholat, Allahu Akbar waladdallin. Amin. Deg-degan. Surat apa nih? Surat apa nih? Deg-degan. Panjang pendek tuh kan. Bener isi. Deg-degan. Dia baca. Qul huwallahu ahad. Sujud syukur dia lupa, dia lagi sholat. Alhamdulillah surat pendek gitu ya. Begitu imamnya baca, misalnya baca surat apa? Surat panjang-panjang gitu. Suratnya nggak pernah dia denger gitu kan. Waduh, salah masuk masjid. Udah di masjid itu panjang, besok nggak kesini lagi deh. Gitu. Namanya ampunan. Ampunan besar nggak? Besar. Usahanya harus besar. Ya, semoga Allah beri taufik buat kita di hari-hari ini. Semoga kita jadi orang yang keluar Ramadan diampuni dosanya oleh Allah. Dan semoga Allah beri taufik untuk kita bisa beribadah semaksimal mungkin di bulan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dibagiin kurma.